Hai, hari ini saya lagi ada di acara IACPA, yaitu sebuah acara yang diselenggarakan atas kerjasama dari pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Australia. Acara ini berfokus pada bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di mana yang difokuskan adalah mengenai usaha yang dibangun dan dibesarkan oleh para perempuan, khususnya dalam bidang UMKM. Tapi selain produknya yang unik-unik, ternyata produk-produk UMKM ini juga sudah go global atau sudah mendunia. Aku penasaran seperti apa sih produk yang dijual di sini. Yuk kita lihat-lihat. Dari sekian banyak UMKM yang hadir di sini, salah satu yang menarik perhatian saya adalah Sila Indonesia Artisan Tea. Halo Ibu Iriana. Halo. Oke, Bu. Kita mau nanya dong Bu tentang Sila Indonesian Artisan Tea ini. Ya, Bu, kenapa sih Ibu memilih teh untuk dijual? Apa yang membedakan Sila dengan produk teh lainnya di Indonesia? menurut kami ini sesuatu yang potensial banget untuk kita hadirkan kembali teh sebenarnya dalam format yang berbeda. Format yang sekarang kita perkenalkan di pasar ini adalah format artisanal. Kenapa artisanal? Produk ini dibuat dalam skala yang kecil, lebih banyak handmade-nya, dan lebih memberdayakan petani. Kalau dihadirkan dalam format yang unik-unik seperti ini, estetik, ada warnanya, ya kan, rasanya juga beda, pasti kalian akan lebih tertarik untuk mencoba. Dan itu ternyata berhasil. Tadi kalau sempat ngomongin tentang pemberdayaan petani ya Bu, dari Sila sendiri gimana sih Bu bentuk pemberdayaan petani terhadap petani-petani teh itu? Ya, jadi kita memang mengutamakan bahan baku tehnya itu dari petani, gitu. Terutama petani yang tidak tersentuh oleh industri. Kita ajarin mereka, kita kasih pinjam alat untuk mereka membuat teh dengan standar yang kami ajarkan. Lalu petani itu kan nggak bisa kita utangin, bahkan kita deposit supaya mereka bisa hidup. Betul. Gitu. Apa sih tipsnya UMKM bisa ekspor nih keluar negeri gitu? Ya, yang pertama siapkan produk bisa berkompetisi dengan produk yang ada di luar. Ya. Kita harus mempelajari juga di sana tuh kayak apa, pasarnya ingin yang seperti apa. Nah, itu yang kita tawarkan ke mereka. Nah kalau kali ini saya lagi nggak di salon, masih juga lihat-lihat UMKM. Cuman kali ini yang menarik UMKM-nya adalah jual eyelash. Ini kenapa ya bisa kepikiran untuk menjual ini sebagai UMKM? Kita langsung tanya juga sama pemiliknya ya. Halo Ibu, selamat siang Ibu Dewi. Ya. Ibu, saya pengen tanya-tanya dong tentang Diva Eyelash ini Bu. Ibu ini kan masih UMKM, kenapa bisa memilih eyelash untuk dijual? Kan ini bukan kebutuhan pokok gitu ya Bu? Kalau di Indonesia bukan kebutuhan pokok ya, tapi kalau di luar itu udah mungkin bisa jadi kebutuhan pokok. Tapi kalau di luar itu mereka udah pakai sebagai daily use. Ibu cari marketnya tuh gimana awalnya? Cari market kita lewat sosial media, terutama Instagram, kemudian juga dari pameran-pameran. Kenapa Ibu bisa milih eyelash? Emang awalnya suka atau emang punya bisnis salon atau apa gitu? Karena saya tuh tinggal di Purbalingga, di mana Purbalingga itu dia sentra industri rambut. Di Indonesia, ya, jadi semua yang berbahan dasar rambut itu ada di sana. Oke, jadi bulu ini mata palsu, rambut palsu, hair extension itu ada di Purbalingga semua. Ibu, ini sebagai UMKM yang udah cukup banyak nih ekspor keluar, ada tipsnya nggak sih Bu untuk penonton di sini kira-kira untuk UMKM bisa berkembang sejauh ini gimana dari Ibu sendiri? Ya kalau berdasarkan pengalaman memang agak sulit ya, challenge banget nih buat UMKM untuk bisa go global, terutama dari sisi profiling. Karena UMKM itu kan berangkat dari rumah produksi yang tidak begitu bagus gitu. Tapi sebetulnya kalau based on experience sebenarnya tuh nggak jadi patokan buat para calon buyer. Patokannya adalah kita bisa nggak sih provide barang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kuncinya itu. Yang penting kita bisa provide quantity dan quality sesuai dengan yang mereka minta. Ya udah. UMKM di sini tentunya dijalankan memerlukan dukungan dari pemerintah. Dan karena kebetulan tadi acara ini adalah kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga Australia,
Kita mau dengar seperti apa sih dukungan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Australia. Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri, dan itu semua tidak lepas dari kegiatan seperti hari ini. Jadi bagaimana kita memberikan pendampingan, akses networking gitu ya, agar sebuah bisnis itu juga bisa berkembang. Lalu kemudian pengertian pasar di luar negeri itu seperti apa? Bagaimana untuk mendukung mereka meningkatkan akses pasar dan mengekspor, termasuk memasuki pasar Australia. Australia mempunyai program beasiswa internasional di Indonesia yang terbesar dan terlama di Indonesia, namanya Australia Awards. Dan di bawah program ini kami telah mendirikan kursus singkat kepada UMKM di bidang ekonomi kreatif dan budaya. Nah, tadi udah dengerin statement dukungan dari pemerintah, baik dari pemerintah Indonesia maupun juga dari Australia. Terus kita udah denger juga berbagai kisah menarik dan tips dari para pemilik UMKM, gimana cara mereka membangun usahanya dari masih kecil bisa sampai go global. Nah, buat para perempuan nih khususnya, ada yang tertarik nggak buat mulai bikin UMKM? Siapa tahu bisa juga jadi go global seperti para pemilik UMKM di sini.